Silakan, Pak siapa yang mau Irjen, nanya? gimana nih menanggapi terkait apa BPOM ini menolak untuk jadi saksi ahli di persidangan di kita ini? Mungkin pandangan Pak Irjen sendiri menanggapi hal tersebut gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terus bergulir ya masalah sidang Nikita Mirzani ini ya. Yang perlu kita cermati di sini ya. Kenapa sampai BPOM itu menolak untuk menjadi saksi ahli di sini? Saya kutip satu dulu substansinya ya. Yang jadi substansi permasalahan di sini dalam persidangan itu kan bukan masalah skincare. Ini adalah masalah dugaan pemerasan ya, dari Nikita terhadap si Reza Gladys. Jadi apa relevansinya masuk ke BPOM? Nanti BPOM mau menceritakan apa nanti dia? Kan di dalam dakwaan itu kan udah jelas 369 Yunto 55 ya. Kemudian dikait juga dengan TPPU, kan nggak ada relevansinya dengan masalah skincare. Dia menjelaskan apa? Satu dulu. Kemudian yang kedua, ya, namanya BPOM itu adalah lembaga negara. Dia harus menceritakan situasi kondisi yang diminta oleh siapapun atas nama negara. Karena yang berbicara itu undang-undang. Kalau seandainya meminta untuk menjelaskan suatu komposisi daripada skincare kah, obat atau makanan dan minuman yang dibawa naungan daripada BPOM agar ini layak atau tidak untuk diberikan izin edar, stiker izin edar, itu yang minta itu adalah lembaga juga atas nama lembaga. Untuk kepentingan apa? Bukan untuk kepentingan perorangan, tapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan publikasi ke seluruh rakyat Indonesia bahwa ini loh etika prosedur yang benar tuh. Nah itu hanya diberikan satu contoh dari kepolisian kalau masalah kita berbicara tentang akidah hukum ya. Yang kedua JPU, yang ketiga hakim. Kalau seandainya hakim berbicara tentang mengundang BPOM, yang pertama kapasitasnya sebagai apa? Yang kedua, itu dia lembaga negara juga. Jadi punya hak untuk meminta menghadirkan, menghadirkan BPOM. Jangankan BPOM, penyidik saja pun ya, diminta untuk hadir di sidang pengadilan, wajib hukumnya penyidik datang untuk memberikan kesaksian. Karena atas nama negara, atas nama undang-undang. Ya. Tapi kalau seandainya seorang terdakwa atau seorang pelapor meminta pihak kepolisian hadir itu nggak bisa. Dia bukan melayani perorangan, tapi melayani atas nama hukum. Ini saya jelaskan kepada rekan-rekan media sehingga jangan salah kaprah. Ya, bukan berarti pihak BPOM itu satu menganak emaskan, satu menganak kiri, kan nggak ada. Ini hanya karena berbicara tentang masalah undang-undang. Jadi saya luruskan supaya ini edukasi kepada masyarakat, jangan misperception. Saya kadang-kadang ngomong kayak gini, saya sudah tahu tuh namanya media kan ya fans-fans butuh tuh ya. Nanti dibilang bapak ini kemarin ngomongnya tempe sekarang kacang goreng katanya. Tapi itu biasa dalam mekanisme, tapi saya tetap memberikan edukasi. Karena apa? Kalau nggak saya berikan edukasi nanti saya itu kan menyimpangkan akidah hukum yang ada. Maka berkali-kali saya katakan tolong fansnya itu kau betul-betul jangan fans buta, salah pun kau belain. Kalau benar harus kau tegakkan. Suatu ketika Nikita pada saat dia komposisi yang perlu perlindungan, contoh masalah penangguhan penahanan, saya bela dia. Saya bilang sebagai seorang wanita, sebagai ibu rumah tangga, dia memohon perlindungan hukum, memohon untuk ditangguhkan penahanannya karena dia punya tanggungan, itu sah-sah saja dan saya amini kok itu. Tapi kalau pada saat yang nggak pas, saya juga katakan nggak pas. Sama dengan Reza juga, pada saat nggak pas saya katakan nggak pas. Tapi kalau dia benar ya benar gitu loh. Jadi marilah kita berpikir lurus, jernih, siapapun yang ada di belakang. Kasihan kalau sananya Nikita
masukkan kepada komposisi itu seolah-olah bahwa dia benar, padahal menjerumuskan namanya. Jadi fans itu jangan justru menjerumuskan. Kalau mau betul-betul menguatkan dia, kuatkanlah dalam hal kebenaran. Ya doalah agar semuanya bisa selesai dengan baik. Itu kira-kira ya. Pak, alasan dari tim kuasa hukum kita katanya karena BPOM ada di BAP, Pak. BPOM ada di BAP kan atas nama lembaga. Sudah berkali-kali saya bilang atas nama lembaga. Yang minta BAP itu siapa? Kan kepolisian. Itu kan lembaga yang minta, tidak bisa perorangan. Dan di BAP juga itu komposisinya tentang apa? Kan itu pasti tentang bagaimana komposisi tugas pokok fungsi BPOM dalam mencermati ini, karena ini kan dibawa-bawa dalam berita acara pemeriksaan. Nah tentu dari pihak penyidik mau pengen mencari benang merahnya, ada nggak hubungannya ke sana. Sekali lagi saya katakan yang minta adalah lembaga negara. Siapapun nggak bisa. Jaksa diminta hadir untuk saksi seorang terdakwakah dia seorang saksi, nggak bisa perorangan. Tapi kalau lembaga yang minta, wajib hukumnya. Yang tadi kan sudah saya cerita tadi. Hakim minta kepada penyidik polisian kau hadir, wajib hukum dia hadir. Karena hakim itu meminta itu atas perintah undang-undang. Nah, ini ya tolong ya supaya kita tentu jernih berpikir gitu loh, ya. Oke? Izin mungkin kan BPOM itu hadir di BAP juga atas laporan dari Dr. Reza Gladys. Mungkin kenapa tidak dihadirkan pada saat saksi dari Reza Gladys? Gini, itu kan keterangannya si yang bersangkutan, apakah tuh si tersangka atau siapapun itu. Si BPOM ini hadir adalah permintaan dari pihak kepolisian. Sekali saya katakan, bukan permintaan kita, nggak boleh. Atau permintaan Reza, nggak boleh. Permintaan lembaga pengen mengerti, pengen mengetahui sejauh mana sih pokok permasalahannya, ada nggak irisan relevansinya dengan masalah skincare. Kalau nggak ada ya dihabiskan. Akhirnya diambillah pokok permasalahan, ternyata ini substansi pokoknya adalah di 369 ayat 1 Junto 55 itu. Gitu loh kira-kira, paham ya? Jenderal, kemarin juga kan Ketua BPOM juga bilang kalau permintaan itu harus lewat hakim langsung, Jenderal. Tidak lewat individu. Nah mungkin seperti apa itu, Jenderal? Ini saya bilang antar lembaga. Jadi BPOM hadir itu adalah untuk memberitahukan, menginformasikan, bukan kepada perorangan, tapi kepada publik. Paham ya? Kepada publik, bukan untuk kepentingan perorangan. Dan yang minta juga ya hakim atas perintah undang-undang. Sama kan dengan penyidik polisi. Diminta hadir atas perintah undang-undang, wajib hukumnya untuk hadir. BPOM apabila ya, walaupun apapun isi daripada BAP ini, diminta oleh hakim untuk hadir di meja persidangan untuk memberikan kesaksian dan keahliannya, wajib hukumnya hadir. Tinggal dilihat nanti substansinya apa yang mau dipertanyakan oleh hakim kepada pihak BPOM. Paham kira-kira ya? Tapi kan dibilang tidak netral. Ya? Karena kita tidak bilang tidak netral BPOM. Bukan tidak netral. Karena kan kalau seandainya dia lakukan nih, BPOM sebagai lembaga negara melanggar etika prosedur. Udah melanggar etika prosedur, nggak boleh. Ya mungkin ya, makanya saya bilang harusnya kuasa hukumnya tuh paham hukum. Saya sudah ikuti juga. Kan kuasa hukumnya mengatakan bahwa saya juga para penegak hukum, karena saya yang setara dengan aparat penegak hukum. Jangan salah, lawyers memang aparat penegak hukum, tapi bukan pemutus. Penyidik bisa menghentikan penyidikannya. JPU bisa menghentikan penuntutannya. Hakim bisa memberikan free spark, bebas dan sebagainya. Tapi kalau lawyers kan enggak. Kemudian kesetaraan itu, tapi di dalam perintah undang-undang kamu tidak punya kewenangan. Paham kira-kira ya? Memang kita setara. Saya kan lawyers juga. Tapi saya nggak bisa, kita setara sebanding dalam aturan hukum. Tapi mereka punya kewenangan. 3 pilar itu punya kewenangan. Ya. Ada kewenangan yang melekat diatur oleh undang-undang kepada penyidik kepolisian
JPU dan hakim, nggak sama dengan lawyers. Tolong ini kita pahami bersama. Saya ini lawyers gitu loh, tapi saya tahu etika prosedurnya. Gitu ya, kira-kira ya. Jenderal, ada juga yang bilang kenapa BOM menolak untuk hadir karena ini kasusnya pemerasan, bukan terkait dengan skincare dan segala macamnya. Mungkin gimana, Jenderal? Kan tadi sudah saya jelaskan tadi. Kan saya bilang di substansi pertama saya sampaikan. Setelah menelaah pokok permasalahan itu ada nggak relevansinya dengan tugas pokok fungsi daripada BPOM. Ternyata di substansi dakwaan JPU menyatakan bahwa ini 369 ayat 1 Yunto 55 plus dengan TPPU. Berarti kan nggak ada hubungannya antara TPPU dengan skincare. Terus apa yang mau saya jelaskan kepada sidang pengadilan ini? Kan nggak ada relevansinya, nggak ada hubungannya. Kecuali dikatakan bahwa ini bermasalah skincare ini ada dari produk ini segala macam dihadirkan skincare nih. Dan pokok permasalahannya adalah menyangkut undang-undang kesehatan. Nah, kalau menyangkut undang-undang kesehatan bisa dihadirkan BPOM. Apa undang-undang kesehatan ini? Mungkin menyangkut pada obat, makanan dan minuman termasuk alat-alat kosmetika. Baru BPOM bisa hadir, dan dia juga hadir atas permintaan daripada hakim. Kalau seandainya dari pihak saksi, pihak terdakwa atau kuasa hukumnya mau meminta itu, dia harus mengajukannya ke hakim majelis. Bukan dia minta langsung, nggak boleh. Tapi sekali lagi harus ada irisannya dengan tupoksinya. Kalau tidak ada irisannya dengan tupoksinya, ya untuk apa dia hadir? Paham kira-kira ya media ya? Ada lagi?